Halo, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lala, Sandi, dan Shiva. Di video kali ini, kami akan membahas Gini Ratio. Persentase penduduk miskin Indonesia September 2020 adalah sebesar 10,19% yang meningkat 0,41% terhadap Maret 2020. Oleh karena itu, untuk mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk, BPS menggunakan indikator Gini Ratio dan distribusi pengeluaran menurut World Bank. Nah, kami akan menjelaskan Gini Ratio di Indonesia. Rasio Gini adalah alat yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel terhadap variabel uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas paruh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Ini merupakan gambar dari kurva Lorenz itu sendiri. Semakin jauh jarak dari garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya, semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Apabila Gini Ratio mencapai 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama. Sedangkan apabila Gini Ratio sama dengan 1, ketimpangan pendapatan timpang sempurna. Lalu, bagaimana perkembangan Gini Ratio di Indonesia? Secara nasional, sejak September 2014, angka Gini Ratio mencapai penurunan sampai dengan September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun, akibat adanya COVID-19, nilai Gini Ratio kembali mengalami kenaikan pada Maret 2020 dan September 2020. Perkembangan Gini Ratio Indonesia September 2017 sampai September 2020. Di perdesaan, terjadi kenaikan pada Maret 2018, diikuti dengan penurunan sampai September 2019, dan penaikan sampai September 2020. Di perkotaan, terjadi penurunan yang signifikan sampai September 2018, kemudian terjadi kenaikan sampai September 2020 mencapai 0,399. Di perkotaan dan di perdesaan di Indonesia, terjadi penurunan sampai September 2019, kemudian diikuti penaikan sampai September 2020 mencapai 0,385. Selanjutnya, Gini Ratio menurut Provinsi September 2020. Provinsi yang punya Gini Ratio tertinggi adalah DIY dengan 0,437, adapun yang lainnya yang lebih tinggi daripada Gini Ratio nasional yaitu Gorontalo, DKI Jakarta, Jawa Barat, Papua, dan seterusnya. Dan Gini Ratio terendah diperoleh oleh Kepulauan Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,257. Nah, lalu apa sih yang dapat kita ambil setelah memahami penjelasan tadi? Ketimpangan penduduk di Indonesia awalnya selalu mengalami penurunan sejak September 2014 sampai dengan September 2019. Namun, adanya pandemi COVID-19 membuat Gini Ratio kembali naik pada Maret 2020 dan September 2020. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan wawasan tentang kondisi Gini Ratio di Indonesia.